gimana nih? Udah jadi ya? Oh, Udah jadi. Waduh. Wah, lihat ya. Lihat. Wah. Wah, ini kayak saya kenal nih. Siapa ya? Oh ya, saya sendiri. Keren ya sahabat di rumah ya. Hasil kreasi dari dua sahabat saya, Fahri Putra dan Diki Akbar. Punya hobi sama dan menekuni bisnis yang sama. Itulah Fahri Putra Ramanda dan Diki Akbar Purnama. Untuk berkreasi membuat figur karakter atau action figure, mereka mendirikan BS Toy Studio di tahun 2015. Dan dari situlah karya-karya besar mereka lahir. Hingga tersebar ke Amerika Serikat dan Italia. Fahri dan Diki bahkan mendapat kontrak dari salah satu label rekaman untuk membuat action figure penyanyi Ed Sheeran dan Charlie Puth. Usaha ini awalnya dimulai oleh Fahri dengan mengumpulkan sejumlah seniman sculpture di Bogor, Jawa Barat di tahun 2014. Pemuda kelahiran Bogor 1987 ini memang punya cita-cita menjadikan sculpture sebagai salah satu ikon Bogor. Setahun kemudian, kawan sebayanya yaitu Diki turut bergabung dan membesarkan BS Toys. Wah, sebelum kita ngobrol-ngobrol pakai hand sanitizer dulu lah ya. Oh, boleh. Waduh, penting-penting nih. terima kasih. Kalau tadi kan udah ngeliat ya sahabat di rumah ya hasil kreasi dari Diki. Nah, kalau Mas Fahri tadi ngerjain apa sih? Saya cuman painting aja sih. Painting aja. Painting aja. Wah, Cuman boleh juga- dong ditunjukin ke sahabat di rumah. Cuman belum maksimal juga. Waduh, ternyata banyak ini painting ya, ini Painting, finishing ya, finishing, begitu ya. Nah, ya. kalau kita lihat karya-karya dari duo sahabat saya ini kan luar biasa ya. Ini kita angkat dulu ya ini ya. Ya. Waduh, ada bolanya. Nah, ini boleh ceritakan nggak kerumitan untuk membuat action figure kayak gini? Lumayan sih, lumayan rumit ya. Karena kan kita harus nyari likeness si orangnya kan, orang aslinya kan. Iya, iya. Jadi memang butuh banyak banget referensi sih. Oke. Foto-foto referensinya harus banyak. Ini untuk total membuatnya berapa lama nih? 1 bulan ya. 1 bulan? Kurang lebih ya 1 bulan. Oke, berarti kan semua durasinya 1 bulan ya. Kalau Ya. yang ini nih, seperti ini? Ya sama, itu cuman harus lebih banyak lagi sih ininya, trial and error-nya kalau yang untuk yang ini. Iya. Karena memang versi dari komiknya kan ini. Iya. Kita pengen bikin akurat. Gitu. Wow. Nah, ini bahan-bahannya apa sih? Mungkin bisa bantu jelasin nggak antara Mas Fahri atau Mas Diki? Yang dipakai tadi sama Diki itu ada 2 jenis clay. Ini juga ini namanya Yang mana jenis yang ini, kulitnya? yang ini satu paket. Oke, satu paket Ya, ya. satu paket Ini ini. biar sahabat di rumah bisa lihat nih. Ini 2 jenis clay. Itu ini satu Oh, jenis. satu Ini paket. namanya epoxy clay. Epoxy yang clay. ini polymer clay. Polymer clay. Oke. Ini bahannya semua lokal atau enggak ya? Kayak Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Harus import masih. Iya. Masih import. Wah, berarti harganya juga mahal dong ya? Gitu deh, gitu kan ya? Iya. Nah, karena mereka mengerjakan berdua, pasti penasaran juga pembagian tugasnya gimana sih antara Mas Fahri sama Mas Diki? Oke, jadi kalau saya pribadi sekarang udah lebih ke yang digital. Oke. Jadi kita kalau untuk bikin kayak gini ada 2 cara, digital sama manual. Yang manual lebih ke Diki yang ngerjain, Oke. kalau saya lebih ke digital ya pembagiannya sih kayak gitu sih kurang Oke, lebih. kalau yang manual tuh berarti mulai seperti apa Mas Diki? Manual kalau dalam proses pembuatan, misalkan kita mau buat kepala, satu kepala ini tentunya kita buat dulu base-nya. Iya, base-nya. Dan itu harus betul-betul menyerupai tengkorak manusia Oke. biar nanti presisi. Baru ntar diukir dan Iya, betul. iya. Begitu ya, kurang Iya. lebih itu manual ya. Manual. Berarti nyeni banget lah ya, gitu ya. Ini banget emang. Nah, kalau yang Digital, yang digital seperti sama apa? sih sebenarnya kurang lebih sama aja, cuman mungkin prosesnya akan lebih cepat karena semuanya digital terus di print. Di print ada alatnya, jadi cuman untuk akurasi sih hampir sama aja karena itu beda media doang. Oke, yang mana sih? Yang digital? Digital itu yang warna abu-abu itu, Yang abu-abu yang di belakang. yang ini? Ya itu 2. Oke. Nah, ini juga Nih.
Ini digital ya? Ya itu digital. Waktu pengerjaannya jadi lebih Jauh sih. jauh, lebih cepat dibandingin yang kalau manual Iya ya? kalau manual. Ya, iya. Iya, jauh banget. Dan lebih presisi nggak sih Ya, sebenarnya? karena kan bisa diaturnya dari digital gitu, simetris ya. Oke. Bisa Jadi presisi. hemat bahan dasarnya juga ya. Bahan. Tapi hebatnya sahabat di rumah ya, karya dari duo sahabat saya ini sampai melanglang buana ke negara-negara ya, misalnya Kanada, betul ya? Ya. Amerika. Terus apa lagi? Jerman sama ini Itali kan. Itali. Nah, itu gimana ceritanya sampai kalian bisa merambah sampai ke luar negeri? Sebenarnya promosinya memang sama aja sih kayak kita di Instagram aja sebenarnya awal-awal ya. Jadi memang bersyukurnya ada aja yang tawarannya dari luar malah datang melalui Instagram biasanya, bukan lewat email. Amin. Nah, sampai ada tawaran membuat replika penyanyi internasional. Ya. Siapa coba? Charlie Puth, Sama? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Luar biasa ya sahabat rumah, kita lihat nih. Gimana nih waktu itu bisa ceritain nggak? Ed Waktu Sheeran. Ed Sheeran itu nerima seneng banget ya? Mereka timnya antusias banget ya. Terutama Ed Sheeran ini kan rada pecicilan tuh. Jadi Ya. kita bilang ini nanti mau dikirim tapi ternyata dia mau bawa langsung Oh, gitu. oke. Nah itu kan Ed. Kalau yang Charlie ada kisah tersendiri nggak? Kalau yang Charlie Puth, Iya. yang Charlie Puth sama aja sih. Dia juga bawa langsung ya. Nggak yang ribet prosesnya sih. Tadi kita mau kirim. Oke, kamu tuh sebenarnya kalau ngeliat dari responnya mereka, itu kalian berdua bangga nggak sih? Bangga sekali. Bangga banget ya? Bisa digambarin nggak waktu itu kan mungkin lihat respon dan lain sebagainya, reaksi mereka tuh gimana sih? Seneng banget, Kalau amazed banget? amazed banget sih. Iya. Amazed banget sih. Jadi kayak buat ke kitanya juga feedbacknya kitanya jadi makin semangat kan. Gimana kalau sekarang di pagi hari ini kita ajak sahabat di rumah juga untuk membuat replika? Oke. Boleh ya, berbagi sedikit ya? Ya. Kira-kira kita mau buat apa? Apa? Kita buat Bobo Boy. Bobo boy, oh iya. Ya ramah ke, ya buat anak-anak di rumah ya, Iya, ya. betul. Ramah keluarga, boleh. Peralatannya dan bahannya apa nih? Sama clay juga yang digunakan sama tadi kayak epoksi sama Epoksi juga sama polimer. Polimer ya. Oke. Jadi Pertama kita buat Selain itu, clay-nya apa lagi? Bahan-bahannya ya peralatan ini ya. peralatan peralatan tools-nya ini, aja. toolsnya. Tahapannya silakan. Pertama kita bikin ini dulu nih, Kang. Apa tuh, Kang? Armature, Namanya armatur buat kerangkanya. kerangka si badan dari Boboiboy Boy. Nah yang pasti kita kita tunjukin dulu nih. Ini dia nih, sahabat di rumah. Kita mau buat seperti ini ya. Ya, Pertama kita buat kerangkanya dulu. kerangkanya buat dulu. kerangka dulu. Oke. Pertama kita gunain skala, cuman kalau memang nggak bisa, kita langsung ukur aja ke fotonya. Oh, jadi dibuat sesuai dengan ukuran foto yang ya. di foto Iya, yang iya. di referensinya gitu. Ini kan kalian sudah mulai berkolaborasi sejak tahun 2015 ya? 2015. Betul. Mas Fahri ya, betul Iya. ya. Awal pertemuannya gimana sih? Awalnya komunitas, saya bikin komunitas di Bogor. Komunitas ini sculpting namanya. Tapi beda sama carving ya. Carving kan di kayu ya medianya. iya, Kalau iya. ini sculpting medianya bahannya clay. Ya. Nah terus kumpulin orang-orangnya, tergabung di komunitas. Ya udah dari situ punya ide buat bikin yuk, kita bikin bisnis aja yuk gitu. Jadi semua yang mau involve ya udah saya coba ajak aja gitu. Oke, Awalnya itu sih 2015 itu. Langsung dapat chemistry-nya lah mereka berdua begitu ya. Nah, ini kan tadi udah buat rangkanya, sekarang Pakai yang ditambahin clay oke. buat bikin base. Base-nya ya untuk di base-nya. sculpting tadi ya. Ya, untuk bikin body dulu Heeh. sampai ke kaki. Jadi memang prosesnya susah-susah gampang sih kalau dilihat. Saya ngeliatnya aja cuman ya nggak tahu sahabat di rumah sih. Iya. Oke, berarti kan base-nya sudah, kerangka, base, lalu Iya. tahapan berikutnya yang udah jadi ada? Maksudnya setengah jadinya Setengah jadi maksudnya ya, ada. iya betul. di situ. Waduh, oke ini yang setengah jadi dulu ya mas ya? Iya betul. Oke, kita lihat dulu, oke. Kira-kira Kasih ini. tunjuk dulu ke sahabat di rumah. Nah, ini yang udah setengah jadinya nih tadinya. Jadi kalau untuk buat base yang tadi itu butuh waktu lama untuk ngeringinya atau? Ya karena yang epoxy clay itu harus 2 part yang dicampur Iya. baru dia kering sekitar 20 menit atau 30 menit. Nah,
Jangan lupa habis ini jangan kemana-mana karena saya juga kedatangan sahabat saya yang jago banget bikin diorama. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih hasil karya dari Mas Fahri dan Mas Diki nih. Waduh, saya kasih lihat. Ini yang mau dicapai. Ya, referensinya ya. Referensinya dan hasilnya. Saya geser. Ini masih sekitar 60%. Ini masih 60% ya? 60%. Kurang lebih begini masih 60%. 60%. Ini dia hasil dari Mas Fahri dan juga Mas Diki. Tapi kalau ini ada kisahnya sendiri nih sahabat di rumah. Nih, pengaruh biru nih ceritanya dari Mas Oni Wawan nih, apa nih Mas?